Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita dapat diberi kesehatan dan kesempatan. Dan tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dengan banyaknya bersalawat bisa mendapatkan syafaatnya di hari yaumul kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Hartati. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko. Dan di sini yang saya hormati adalah Bapak dosen, Bapak Dr. Antonius Yanto Gebang, SEMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Risiko. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai analisis risiko yang terjadi pada perusahaan go public. Di sini kami mengambil perusahaan, yaitu contohnya adalah PT Bank Syariah. Adapun presentasi kali ini yang pertama itu adalah tentang identifikasi risiko yang terjadi, yang kedua adalah analisis risiko yang terjadi pada perusahaan, yang ketiga adalah pengendalian risiko dalam hal manajemen risiko, dan yang keempat adalah mitigasi risiko pada perusahaan, yang kelima adalah evaluasi risiko yang terjadi. Baik, langsung saja kepada identifikasi risiko. Nah, kita sebelum membahas risiko yang terjadi pada Bank Syariah, di sini saya mau menjelaskan dulu bahwasannya Bank Syariah ini adalah salah satu bank di Indonesia yang sudah besar dan sangat terkenal di Indonesia. Dengan besarnya Bank Syariah pastinya tak lepas dari risiko-risiko yang terjadi pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, memanajemen risiko adalah salah satu pokok penting dalam perkembangan suatu perusahaan. Karena dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat menangani kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada masa yang sekarang ataupun pada masa yang akan datang. Bukan hanya sekedar menangani, tetapi manajemen risiko ini dilakukan untuk mempertahankan loyalitas nasabah dan untuk menarik minat nasabah baru, serta meningkatkan reputasi PT Bank Syariah. Adapun analisis risiko yang terjadi pada perusahaan Bank Syariah, yang pertama itu adalah risiko kredit atau credit risk. Di mana risiko kredit ini adalah risiko yang terjadi ketika nasabah ini tidak mau membayar angsuran sesuai dengan tempo waktu yang telah ditentukan. Jadi risiko kredit ini merupakan risiko utama yang terjadi pada perusahaan, khususnya pada PT Bank Syariah. Kenapa? Karena pembiayaan pada PT Bank Syariah ini didasarkan pada prinsip bagi hasil atau jual beli. Yang kedua ada risiko pasar, di mana terjadi perubahan harga pasar seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, inflasi, dan bahkan juga deflasi yang menyebabkan terjadinya perubahan harga-harga barang, khususnya barang komoditas, dan dapat juga menyebabkan penurunan nilai aset dan kerugian nilai investasi bagi PT Bank Syariah. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang pengendalian manajemen risiko pada PT Bank Syariah. Adapun langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh perusahaan ini dalam meminimalkan atau mengelola potensi kerugian yang timbul dari berbagai risiko yang terjadi. Contoh nih, dari risiko kredit dapat meminimalkan dengan cara menganalisis kelayakan nasabah, melakukan pembatasan limit pembiayaan atau jaminan atau agunan. Dan risiko pasar dapat dianalisis dengan pembatasan investasi pada sektor tertentu. Itulah merupakan pengendalian manajemen risiko khususnya pada PT Bank Syariah. Selanjutnya ada mitigasi pada perusahaan. Nah, mitigasi pada perusahaan ini dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan potensi kerugian yang mungkin akan timbul dari berbagai risiko. Dapat mencakup identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko. Adapun mitigasi pada perusahaan, khususnya pada strategi mitigasi risiko pasar nih,
melakukan penerapan kebijakan batas risiko. Nah, contohnya seperti batas nilai maksimal investasi dalam suku atau obligasi. Jadi membatasi nilai investasi pada PT Bank Syariah. Yang kedua ada testing dan simulasi skenario. Ini melakukan uji ketahanan terhadap portofolio bank pada skenario pasar ekstrem. Yang ketiga diversifikasi portofolio nih untuk menyebar investasi ke berbagai sektor wilayah untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber risiko. Yang keempat, penggunaan produk lindung nilai menggunakan instrumen lindung nilai ini sesuai dengan prinsip syariah yang dipakai. Dan yang kelima, pemantauan real time dan early warning system merupakan sistem informasi manajemen untuk mendeteksi gejolak pasar secara dini. Itu tadi merupakan strategi mitigasi risiko pasar dari risiko manajemen syariah. Baik, jika tadi saya menjelaskan tentang mitigasi risiko pasar, sekarang saya beralih kepada mitigasi risiko kredit. Adapun strategi mitigasi risiko kredit pada PT Bank Syariah, yang pertama ada penilaian kelayakan nasabah. Digunakan dalam sistem pemeringkatan dan analisis. Pada khusus Bank Syariah juga mempertimbangkan prinsip etika dan tanggung jawab moral nasabah. Yang kedua ada diversifikasi pembiayaan, di mana menghindari konsentrasi pembiayaan pada satu sektor industri ataupun sekelompok nasabah. Yang ketiga ada monitoring dan review berkala. Di sini pemantauan portofolio dalam pembiayaan secara rutin nih, termasuk analisis aging, schedule, dan kolektibilitas nasabahnya. Yang kelima ada penjaminan, seperti meminta jaminan tambahan nih, seperti baik agunan fisik maupun pihak penjamin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi risiko yang terjadi dari risiko pasar dan risiko kredit. Di sini ada evaluasi. Contoh satunya ini adalah evaluasi risiko kredit nih. Ada kasus di mana pada pandemi COVID-19 penyebabnya itu adalah penurunan kemampuan bayar nasabah nih, akibat turun juga pendapatan dan ketergantungan tinggi pada pembiayaan konsumtif berbasis murabahah. Nah, itu ada penyebabnya nampak di layar kita, dan dampaknya ini apa ya kan? Peningkatan rasio NPF di atas ambang aman. Nah, NPF itu adalah non-performing financing, jadi di atasnya itu lebih besar dari 5%. Dan tekanan terhadap profitabilitas CKPN cadangan kerugian penurunan. Adapun langkah perbaikan dari kasus itu adalah pengetatan analisis kredit, diversifikasi pembiayaan, dan restrukturisasi pembiayaan. Nah, kalau dengan evaluasi risiko pasar, ada kasus seperti krisis global dan konflik geopolitik nampak di layar kita, misalnya perang Rusia dan Ukraina atau krisis di Timur Tengah nih. Penyebabnya itu ketergantungan terhadap surat berharga berbasis valuta asing dan tidak adanya instrumen lindung nilai konvensional. Dampaknya itu adalah kerugian kurs, penurunan nilai portofolio, misalnya pada suku global gitu ya kan. Langkahnya itu apa? Penerapan limit posisi devisa neto yang ketat nih, dan penguatan sistem early warning terhadap fluktuasi pasar. Itulah langkah-langkah yang bisa diambil dari kasus risiko pasar. Baik, jika tadi saya menjelaskan tentang evaluasi risiko yang terjadi dengan langkah-langkah perbaikan yang bisa diambil, sampailah kepada penutupan, yaitu adalah kesimpulan dari presentasi saya hari ini, di mana resiko-resiko yang dihadapi dalam PT Bank Syariah ini umumnya sama dengan bank-bank konvensional lainnya, tetapi memang cenderung terlihat bagian berbeda dari PT Bank Syariah, karena Bank Syariah ini harus mengikuti aturan syariah Islam dan juga harus sesuai dengan aturan regulasi pemerintah, sehingga perbedaan yang paling mencolok ketika di bagian sistem nih, aturan dan operasional banknya. Namun selebihnya resiko lain seperti kredit, pasar, dan reputasi masihlah sama dengan bank konvensional, di mana nilai perusahaan menjadi pokok utama yang perlu dijaga.
Karena jika terjadi penurunan nilai perusahaan, maka akan berdampak banyak hal yang mungkin dari mulai keuangan, reputasi, imbal hasil, bahkan produktivitas perusahaan yang mungkin akan menurun. Hal ini akan menyebabkan potensi kerugian yang besar atau bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan. Maka dari itu, PT Bank Syariah membuat aturan mereka yang khusus setiap sektor risiko untuk mengatasi masalah yang bisa saja mungkin terjadi di masa sekarang ataupun masa yang akan mendatang. Baik, itulah presentasi dari saya. Sebelumnya saya juga mohon maaf karena di dalam menjelaskan presentasi banyaknya kekurangan dan kurangnya penjelasan yang detail karena di sini saya mengambil data-data informasi yang sudah tersedia dari internet. Semoga dengan adanya video presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.